Tahukah saudara dorang semua, pilot pertama Indonesia adalah orang Ambon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sejarah pilot pertama di Indonesia. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Meskipun Indonesia dikenal dunia sebagai sebuah negara maritim, namun sejarah kedirgantaraan di Indonesia memiliki kisah yang panjang. Beberapa tahun terhitung sebelum berlangsungnya Perang Dunia Kedua, sejumlah pemuda Indonesia sudah dididik dan dilatih menjadi seorang penerbang yang tangguh. Aktivitas penerbangan yang dilakukan di Indonesia sudah berlangsung tidak lama sesudah Wright bersaudara berhasil untuk pertama kalinya menemukan pesawat terbang. Jauh sebelum itu, sebenarnya orang Indonesia sudah banyak yang dipekerjakan di bagian penerbangan. Hanya saja pihak Belanda masih kurang memberi kepercayaan kepada mereka untuk menerbangkan pesawat sendiri. Sampai pada saatnya, sejumlah pemuda mengawali langkah perjuangan menjadi pilot yang profesional di Indonesia. Penerbangan di tanah air menjadi sarana yang penting untuk dapat menghubungkan pulau-pulau di seluruh Nusantara. Orang Indonesia waktu itu pada umumnya hanya dipercaya menjalankan tugas sebagai asisten teknisi di bengkel-bengkel pesawat dan pangkatnya pun rendah. Beberapa di antaranya bahkan bertugas sebagai petugas jaga, tukang kayu, tukang kulit, atau pekerjaan yang dianggap rendah lainnya. Tercatat hanya ada 2 orang yang pernah ikut terbang, yaitu prajurit kelas 1 Merto Surono dengan nomor stambuk 95820 dan prajurit kelas 1 Ahmad Kasirun dengan nomor stambuk 4794. Namun 2 serdadu ini bernasib tragis, seperti terdapat dalam jejak langkah penerbangan di Nusantara. Keduanya gugur dalam kecelakaan pesawat Fokker. Pesawat yang diterbangkan oleh Letnan Penerbangan Infanteri P. Van Liveren itu jatuh pada 14 April di tahun 1936 di Cililin, Jawa Barat. Dalam Marsekal TNI Suryadi Suryadharma yang disusun oleh Sutrisno, disebutkan bahwa sampai tahun 1932 di sekolah penerbangan militer hanya ada 1 orang Indonesia yang tercatat sebagai siswa pengintai, yaitu Kapten Wardiman. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Nana Nurliana Suyono dan kawan-kawan dalam awal kedirgantaraan di Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa penerbang pribumi pertama yang direkrut Belanda adalah Kapten Wardiman Wirjo Saputro sebagai navigator. Tahun 1945, seperti dicatat oleh Didi Kartasasmita, Wardiman adalah salah satu bekas perwira NIL yang memberikan dukungannya kepada Republik Indonesia. Setelah Wardiman, barulah muncul nama Suryadi Suryadharma sebagai navigator NIL yang lain. Ia kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Udara pertama.
Tahun 1937, kesempatan belajar terbang bagi para pemuda Indonesia mulai dibuka cukup lebar di Kalijati, Subang. Menurut Nana Nurliana dan kawan-kawan, para pemuda yang dilatih menjadi penerbang militer adalah Sambuyo Hurib, Adi Sucipto, Hussein Sastranegara, Sulistio Murkio, Suyono, Bayuri, Sunarto, Haryono, dan Tugio. Namun yang berhasil mendapat klaim militer Flieger Brevet hanya Adi Sucipto, Sambuyo Hurib, Sulistio, Hussein Sastranegara, dan Suyono. Surat kabar Batavia New Blad edisi 9 Juli tahun 1940 melaporkan bahwa Agustinus Adi Sucipto dari Salatiga, Sudiman dari Surabaya, Tugijo dari Solo, dan Hubertus Suyono dari Blitar sebagai calon penerbang militer untuk Dinas Terbang Militer Luftwaffe atau yang disingkat ML. Dalam sejarah AURI, Adi Sucipto pernah menjadi kepala sekolah penerbang Angkatan Udara pertama di Yogyakarta. Sementara Suyono pernah menjadi kepala staf Angkatan Udara versi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ketika Jepang akan menyerbu Hindia Belanda, para pemuda Indonesia yang dilatih menjadi penerbang kian bertambah. Dua diantaranya ialah pahlawan nasional Iswahyudi dan pendiri pasukan payung Muhammad Suyono. Keduanya sempat dibawa ke Australia. Selain nama-nama pemuda yang dilatih oleh KNIL, masih ada juga nama pemuda Indonesia lainnya yang mendapat pelatihan dari Koninklijk Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda, khususnya dalam kepentingan dinas penerbangannya yang bernama Marine Luchtvaartdienst atau yang disingkat MLD. Menurut kabar dari media Panji Pustaka, yakni surat kabar yang diterbitkan Balai Pustaka dan berbahasa Melayu, menyebutkan bahwa sejak tahun 1925, MLD telah memberi kesempatan untuk pemuda Indonesia untuk belajar menjadi penerbang. Demikian pula media demiliter, yakni media untuk kalangan militer itu, mengabarkan hal yang sama, yang mendapat kehormatan memperoleh nama sebagai penerbang itu. Yang pertama-tama ialah Tuan Yakob Yohanes, orang Ambon. Jika Adi Sucipto dan Suyono adalah lulusan sekolah menengah atau AMS, maka pendidikan formal Yakob Yohanes lebih rendah dari mereka. Tuan Yakob Yohanes dilahirkan di Ambon pada tahun 1901. Ia mula-mula belajar di sekolah kelas 2, kemudian diperolehnya juga pengajaran bahasa Belanda. Sekolah kelas 2 yang dimaksud adalah semacam sekolah Ongkoloro yang kelasnya di bawah ELC yang berbahasa Belanda. Tahun 1917, Yakob kemudian masuk KIS di Makassar. Setelah itu, ia memulai karir sebagai matros kelas 3 di KM. Pangkatnya perlahan naik. Tahun 1921, ia sudah bekerja di bagian administrasi. Pangkatnya sudah sersan ketika dilatih sebagai penerbang. Sebelum tahun 1945, pangkat yang disandang seorang penerbang tidak hanya letnan seperti sekarang. Tahun 1925,
ia mulai punya kesempatan untuk belajar terbang setelah mengikuti tes fisik dan diterima. Pada awal Desember di tahun 1927, Jacob Johannes sudah bisa terbang sendiri. Dan di Januari tahun berikutnya, ia mendapat brevet terbang internasional. Namun beberapa waktu setelah itu, ia mengalami kecelakaan saat melakukan pendaratan. Setelah itu, tak ada lagi kabar hebat tentangnya. Setelah kisah Jacob Johannes, tepatnya pada masa Perang Dunia Kedua, KM kembali memberikan kesempatan kepada para pemuda Indonesia untuk menjadi penerbang. Bimanto Mukardano, Hartoyo Mukardano, dan Abdul Halim Perdana Kusuma adalah beberapa orang yang mengambil kesempatan tersebut. Mukardano bersaudara mesti berlayar hingga ke Amerika dan Eropa, tentu dengan resiko yang tidak kecil. Bimanto harus mati muda di Amerika sebelum jadi penerbang tempur, sementara adiknya berhasil jadi penerbang angkatan laut. Hartoyo atau Hari adalah salah satu penyerang KRI Macan Tutul dengan pesawatnya di Laut Aru. Dan Abdul Halim Perdana Kusuma pernah ikut dalam operasi udara sekutu ke wilayah pendudukan Jerman sebelum akhirnya bergabung dengan Angkatan Udara Republik Indonesia. Itulah sedikit informasi tentang sejarah pilot pertama di Indonesia. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.